warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Wahab Aziz, BA MAG. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Zainuddin MPD. Yang terhormat Kaprodi Pendidikan Agama Islam Bapak Humaydi MPD. Yang terhormat Dosen Pengampu Mata Kuliah Psikologi Perkembangan Bapak Dr. Andes Arwadi MPD. Dan kedua orang tua saya yang saya sangat cintai, dan teman-teman mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan. Perkenalkan, nama saya Umi Komariah dari kelas PAI 3E CBL Bani Rancang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi dengan tema psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Di sini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu perkembangan kognitif menurut pandangan Piaget. Menurut pandangan Piaget, yaitu tahap-tahap perkembangan pemikiran dibedakan atas 4 tahap, yaitu pemikiran sensorik motorik, praoperasional, operasional konkret, operasional formal. Perkembangan bayi termasuk ke dalam pemikiran sensorik motorik. Tahap sensorik motorik berlangsung dari kelahiran hingga kira-kira berumur 2 tahun. Misalnya, anak usia 2 tahun dapat membayangkan sebuah mainan dan memanipulasinya dengan tangannya sebelum mainan itu benar-benar ada. Dan yang kedua yaitu perkembangan menurut pandangan kontemporer. Menurut pandangan kontemporer, yaitu para pakar psikologi memproseskan informasi percaya bahwa perkembangan kognitif telah dimiliki bayi lebih awal. Kalau Piaget meyakini bahwa perkembangan kognitif bayi baru tercapai pada pertengahan tahun kedua, maka para pakar psikologi memproseskan informasi percaya bahwa perkembangan kognitif seperti kemampuan dalam memberikan perhatian, menciptakan simbolisasi, meniru, dan kemampuan konkretual telah dimiliki lebih awal. Dan yang ketiga yaitu perkembangan persepsi. Perkembangan persepsi yang diyakini bahwa bayi-bayi melihat benda berdiri sendiri, satu, dan kokoh. Hal ini terjadi pada usia 3-4 bulan. Bayi-bayi kecil masih harus belajar banyak, tetapi dunia sekitarnya tampak stabil dan teratur bagi mereka, dan oleh karena itu dunia sekitar mereka yang dirumuskan. Dan yang keempat yaitu perkembangan konsepsi. Perkembangan konsepsi yaitu perkembangan bayi menunjukkan kemampuan persepsi yang lebih canggih dan mulai berpikir jauh lebih awal dibanding dengan Piaget. Dan di sini itu dibagi menjadi 6, bukan 5. Dan yang keempat yaitu perkembangan memori. Perkembangan memori yaitu adalah unsur pusat perkembangan kognitif, memuat seluruh informasi. Individu menyimpan informasi yang diterima sepanjang waktu yang pada usia 3 atau 2,5 bulan telah terperinci luar biasa. Kadang-kadang informasi hanya disimpan beberapa detik, dan pada kesempatan lain informasi disimpan seumur hidup. Memori
Memori juga digunakan ketika kita mencari dan mengingat. Dan yang terakhir yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa, semua manusia yang normal dapat menguasai semua bahasa. Hal ini terlihat bahwa manusia tidak memerlukan usaha untuk mampu berbicara karena bisa belajar melalui banyak mendengar. Perkembangan bahasa, bahkan menurut Hafidz, kemampuan menguasai bahasa dalam arti belajar membuat suara-suara yang berarti berhubungan dengan orang lain melalui pengguna suara-suara itu. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.